Ya, masih seputar polemik Yesus Kristus, Alkitab versus Isa Al-Masih, Quran. Ada satu argumen yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu untuk mendukung bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih. Salah satu alasan yang digunakan adalah bahwa nama atau istilah Isa Al-Masih itu tercatat di dalam terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia di tahun tertentu. Ini kemudian disimpulkan bahwa keduanya merujuk pada pribadi yang sama. Hal ini setidaknya disampaikan oleh Pak Dondi Tan dalam YouTube-nya, dan mari kita dengarkan. Ya gitu. Oke, kelihatan. Nah, kelihatan kan? Matius ya, Di sini kan ada tulisan apa nih? kabar baik. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus. Yesus Sang Mesias dalam kurung apa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini tertulis jelas Yesus dan Isa Al-Masih. Terus kalau dia mau bilang orang yang berbeda, terus ini salah atau gimana gitu? Itu aja. Mungkin gara-gara nggak mau ngeliat ini, dia nggak mau datang, nggak tahu. Terus kan kita nggak boleh suzon. Nggak mau lihat tapi terbit kayaknya. Pak. Ya nggak tahu lah. Mungkin juga Elia nggak mau ngeliat ini, nggak tahu. Ya. Mungkin juga, ini kemarin saya bawa juga, ini ada yang lebih jelas lagi nih. Ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah. Yang ini terbitan LAI kan, Ya. 2011. Ini juga terbitan LAI itu, Lembaga Alkitab Indonesia, 2004. Jakarta 2004. Jadi menurutnya terdapat istilah Isa Al-Masih di Alkitab tahun 2004 dan 2011. Lalu Pak Dondi Tan menyimpulkan oleh karenanya Isa itu adalah pribadi yang sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, dan menduga bahwa inilah yang membuat Elia Miron tidak mau bertemu dengan Dondi Tan di tempatnya Dr. Richard. Oke, saya menjawabnya seperti ini. Pertama, pendapat bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama itu juga rupanya dipegang oleh beberapa orang Kristen tertentu. Saya melihat itu dalam beberapa postingan rekan-rekan Kristen. Tetapi saudara mesti tahu apa alasan mereka ketika mereka menyatakan demikian. Ada yang mengatakan pribadinya sama dikarenakan menurut Muslim itu sama. Jadi mereka mendasari pada maunya orang Muslim. Menurut iman umat Muslim, Isa Al-Masih yang dicatat dalam Al-Quran itu adalah sosok yang sama dengan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab. Itu sebab teman-teman Kristen menyatakan keduanya sama. Tetapi dalam kaitan bahwa itu disamakan oleh pihaknya Muslim. Tapi bagi mereka, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita harus melihat secara teliti agar supaya kita bisa memberikan penilaian secara fair. Karena saya melihat ada yang mulai mengadu domba apologet Kristen yang satu dengan yang lainnya. Seakan-akan sesama Kristen itu berbeda dalam poin ini. Tetapi jika saudara meneliti lebih jauh, sebetulnya tidak berbeda. Kecuali jika ada orang Kristen yang maunya sendiri, jadi bukan maunya orang Muslim, tetapi maunya sendiri atau berpendapat sendiri secara personal untuk menyamakan kedua nama tersebut, Isa dan Yesus menunjuk pada satu pribadi, itu lain persoalan dan saya tidak sepakat dengan hal tersebut. Kedua, kita kembali kepada argumen Dondi Tan. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih merujuk pada pribadi yang sama karena istilah Isa Al-Masih tertulis dalam Alkitab. Saya kira argumen semacam ini sebetulnya lemah sekali karena tidak membuktikan apa-apa. Adanya nama Isa Al-Masih di Alkitab versi tertentu itu tidak secara langsung membuktikan bahwa Yesus yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah Isa Al-Masih dalam Quran. Sama sekali tidak. Jika Dondi Tan begitu yakin, maka silakan buktikan dan tunjukkan persamaannya di mana. Di poin apa keduanya sama. Kalau kita meneliti secara ketat, maka tidak ada persamaan fundamental di antara keduanya. Paling banter ya. Keduanya itu sama dalam kaitan bahwa Isa Al-Masih menurut Muslim adalah utusan Tuhan. Yesus Kristus juga utusan Tuhan. Isa adalah seorang nabi menurut Quran. Dalam Alkitab dikatakan Yesus juga nabi. Sama memang. Isa adalah manusia, Yesus juga manusia, sama. Tapi persamaannya hanya terkait hal-hal minor seperti itu yang kita juga bisa jumpai pada orang-orang lain. Seperti Musa, Abraham, Nuh, Yesaya, dan sebagainya. Semuanya adalah utusan dan nabi Tuhan. Apakah hanya karena Musa adalah utusan Tuhan dan karena Isa adalah utusan Tuhan, lalu kita mengatakan bahwa Musa adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih? Nuh adalah nabi, Isa juga nabi. Maka Isa adalah orang yang sama dengan Nuh kah? Apakah demikian? Maka yang perlu dielaborasi bukan terkait poin-poin minor dan umum seperti itu, tetapi pada hal yang lebih spesifik, yang substansial.
Misalnya dengan melihat bagaimana historisitas keduanya, bagaimana deskripsi teologis di antara keduanya. Kalau kita melihat dari sisi ini, maka keduanya bagai langit dan bumi, bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi samanya di mana? Itu yang harus dibuktikan oleh Pak Donditan. Ketiga, kita jangan fokus pada istilahnya. Di video pertama, saya sudah menyinggung hal ini. Yang seharusnya menjadi perhatian kita adalah pada definisi di balik istilah itu. Apa muatan teologis dan historis dari kedua nama tersebut? Itu yang terpenting dan bukan sekedar menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah istilah Yunani yang diindonesiakan. Ada hubungan bahasa dan bunyi, Yasu, Yosus, Isa, dan sebagainya. Dan karena Yesus Kristus terjemahan Arabnya adalah Isa Al-Masih, maka keduanya sosok yang sama. Ini teori macam apa? Saya sudah katakan di Amerika Latin banyak bernama Yesus. Lalu apakah mereka adalah Yesus Kristus? Pribadi yang sama? Ada banyak yang bernama Martin Luther. Apakah mereka adalah orang-orang yang sama dengan Luther, tokoh reformasi? Sama tidak? Saya beri contoh lain. Misalnya kata Ka'bah yang muncul dalam Alkitab terjemahan Indonesia di tahun-tahun tertentu. Apakah dengan demikian orang-orang Kristen abad pertama melakukan sholat dengan berkiblat ke Ka'bah di Mekah? Demikiankah? Tentu tidak. Umat Kristen beribadah di mana saja, kapan saja, dan menghadap ke sebelah manapun tanpa terikat dengan wilayah tertentu. Itu tidak masalah, dan itu tidak sama dengan pandangan Muslim. Atau ada orang-orang Yahudi yang tercatat di Alkitab ibadah di sinagog. Apakah mereka menghadap ke Ka'bah di Mekah? Tidak, karena mereka menghadap ke Yerusalem, bukan ke Mekah. Lalu saat sekolah minggu saya disuruh hafal Yahya 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya, menggunakan ejaan lama. Itu terjemahan versi yang lama. Lalu apakah berarti Yahya di terjemahan Alkitab itu adalah orang yang sama dengan Nabi Yahya di Quran? Tentu tidak, karena Yahya di Quran tidak pernah mengucapkan teks yang penting itu. Mana mau umat Islam misalnya percaya Yesus adalah anak tunggal Allah? Nggak ada. Itu sebab jangan gunakan argumen ini. Saya kira fonetik koresponden adalah argumen yang tidak tepat untuk digunakan dalam polemik ini. Kenapa? Karena tidak membuktikan apa-apa. Karena kita sedang mempersoalkan person atau pribadi. Catat baik-baik ya. Polemik ini sudah mempersoalkan pribadinya sama atau tidak. Dan dalam polemik ini, kajian bahasa itu menjadi benar dan tepat ketika itu berdiri sendiri pada tempatnya masing-masing. Pada saat bahasa itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teologis historis atau dimasukkan ke dalam teks suci, maka bahasa itu harus berpihak pada salah satu kubu. Bahasa itu tidak bisa menjadi netral lagi. Isa Al-Masih ketika dimasukkan ke dalam Alkitab, boleh-boleh saja, saya tidak masalah, tetapi harus dipahami dalam konteks Alkitab itu sendiri dan tidak boleh dicampur adukkan dengan maksud daripada Quran. Keempat, sekarang, jika adanya istilah-istilah Quran atau Arab di Alkitab bukan bukti bahwa itu identik dengan yang dimasukkan oleh Alkitab, lalu apa maksud penulisan kata Isa Al-Masih dalam Alkitab? Nah, saya menemukan sebuah artikel tentang hal ini di Republika Online. Jadi ini judulnya, Sejak Kapan Yesus Kristus Diperkenalkan di Indonesia sebagai Isa Al-Masih. Ini ditulis pada 10 April 2023. Ada gambar kitab sucinya, ini masih ejaan lama sekali ya. Ini adalah kitab perjanjian baru yang diterbitkan pada tahun 1901. Menggunakan bahasa Melayu di mana nama Yesus Kristus dimelayukan menjadi Isa Al-Masih. Saya bacakan di sini ya. Koran Belanda, The Nederlander, pada edisi 7 Juni 1922, dalam kolom Kolonien, menurunkan kabar berjudul Brieven Old Nederlandes Indie. Surat dari Hindia Belanda. Dalam tulisan itu diungkapkan adanya perdebatan di kalangan misionaris mengenai penyebutan Yesus Kristus dalam tulisan-tulisan berbahasa Jawa, Melayu, dan lainnya. Jadi, rupanya ketika nama Yesus Kristus akan diterjemahkan, itu ada perdebatan di kalangan para misionaris. Apakah itu akan dimasukkan ke dalam terjemahan Alkitab ataukah tetap mempertahankan? Sudah ada perdebatan, karena ada pro kontra bahwa kedua pribadi ini
merupakan pribadi yang berbeda. Nah, banyak yang mendukung untuk tetap menyebutkan Yesus Kristus. Tetapi nama ini tidak cukup dikenal di penduduk pribumi yang Muslim. Tidak dikenal. Sementara nama Isa Al-Masih sudah cukup lama digunakan sebagai pengganti penyebutan Yesus Kristus di kalangan pribumi. Kendati Injil tidak mengenal nama Isa Al-Masih. Nama Isa Al-Masih adalah nama nabi yang dikenal di kalangan Muslim. Pernyataan itu benar adanya karena pada 1901 sudah terbit kitab berbahasa Melayu di Amsterdam menggunakan nama Isa Al-Masih. Kitab itu dalam bahasa Belanda menggunakan Herr Jesus Christus, Wasjiat Jang Behan Ro Ija Tujoe, segala kitab perjanjian Baharoe atau Injil Toehan kita Isa Al-Masih. Masih ejaan lama sekali nih ya, Melayu kuno. Nah, ada buku ya, ini ya istilah Belandanya yang terbit tahun 1879 itu mencantumkan di daftar pustakanya. Kitab wasiat Jang Baharoe Ija Itoe, segala kitab perjanjian Baharoe atau Injil Toehan kami Isa Al-Masih, terbitan tahun 1870. Maka munculnya istilah-istilah wafatnya Isa Al-Masih dan kebangkitan Isa Al-Masih atau kenaikan Isa Al-Masih, padahal dalam iman Islam Nabi Isa Al-Masih tidak wafat. Nah, itu masalahnya di situ. Di koran-koran Belanda yang masih terbit di Jakarta pada 1950-an, banyak iklan yang menyebut memperingati wafatnya Isa Al-Masih dan memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Tercatat, Jawa Bode pada 7 April 1955 memuat program RRI Jakarta dengan dua istilah. Pertama, memperingati hari wafat Tuhan Yesus dan memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Nah, itu ditulisan yang ada di Republika Online. Jadi, sejak awal ketika nama Yesus Kristus akan diganti menjadi Isa Al-Masih, rupanya telah terjadi perdebatan di kalangan misionaris. Apakah harus menggunakan Isa Al-Masih atau tidak? Tetapi karena zaman itu nama Yesus Kristus tidak familiar, orang-orang pribumi Muslim lebih mengenal Isa Al-Masih, pada akhirnya nama itu kemudian digunakan. Dan dicatat itu kelihatannya pertama kali dipakai pada tahun 1870 ketika Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Intinya, kenapa istilah Isa Al-Masih itu ada dalam Alkitab itu dalam rangka kontekstualisasi. Atau istilah yang lebih teknis adalah sebagai sarana penginjilan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan dalam pengertian bahwa penerjemah atau para misionaris mengidentikan keduanya secara teologis historis. Sama sekali tidak. Itu hanya semacam batu loncatan untuk memperkenalkan Sang Juru Selamat. Tetapi di zaman modern ini, zaman internet, di mana nama Yesus Kristus sudah berkumandang di segala penjuru dan dikenal secara luas di seluruh pelosok negeri, maka menurut saya tidak perlu lagi mengganti nama Yesus dengan Isa Al-Masih. Karena akan menimbulkan sejumlah problem. Dan sudah terlihat sekarang problemnya itu seperti apa. Itu sebab ada desakan dari umat Kristen untuk mengganti istilah-istilah hari raya Kristen di kalender seperti wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, di mana nama Isa Al-Masih itu harus diganti dengan Yesus Kristus karena itu dua sosok yang berbeda, dua pribadi yang berbeda dengan muatan teologis yang berbeda antara Islam dengan Kristen. Dan terbukti pemerintah dalam hal ini Kemenak menyetujuinya. Lalu itu kemudian diganti. Maka secara tidak langsung Kementerian Agama itu setuju bahwa keduanya memang merujuk pada pribadi yang berbeda, person yang berbeda. Jadi saya kira dalam hal ini Pak Donditan itu berbeda paham dengan Kementerian Agama atau dengan Presiden Joko Widodo. Nah, itulah terbelakang atau duduk persoalannya yang harus dipahami oleh Pak Donditan sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan statement-statement yang terlalu cepat hanya demi untuk menjustifikasi iman Anda. Masalah Anda beriman bahwa Isa Al-Masih dalam Quran adalah tokoh yang sama dan Yesus Kristus di Alkitab itu kami hargai. Silakan berpendapat seperti itu. Tetapi tidak perlu memaksakan umat Kristen untuk tunduk pada iman Anda itu. Karena iman itu adalah ranah yang privat dan personal.